Hai teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Novel Hanin Humairo. Cerita dituturkan dari sudut pandang Afgan. Oh ya teman, ini adalah cerita yang berjudul Wajah Asli Istri Baruku ya. Oke, kita lanjutkan cerita dari sudut pandang Afgan. Minum obatnya kak. Titah Alan, adik yang selama aku di rumah sakit jiwa dialah yang menjalankan roda perusahaan. Badannya sampai kurus saking lelah lahir batin. Setahun bukan waktu yang sebentar menanggung beban berat di pundak. Selain harus mengurus perusahaan, dia juga menahan sakit melihat kondisi lahir dan batinku benar-benar jatuh. Untunglah ia memiliki istri solehah yang mampu menjadi pendamping di saat situasi susah. Aku juga punya adik perempuan yang tak henti memotivasi kakaknya ini. Di tengah kerepotannya mengurus bayi, tetap menyempatkan diri menjenguk. Katanya ia selalu datang membawa makanan kesukaanku. Entahlah, aku tak ingat. Orang tua kami sudah tiada, jadi hanya sesama saudaralah yang saling bahu-membahu. Jika yang satu kesusahan, yang lain menyingsingkan lengan baju untuk membantu. Hanya aku yang memiliki pasangan durjana, dua adikku dikaruniai pasangan luar biasa baiknya, semoga akan langgeng selamanya. Aku mengambil obat saraf yang harus rutin diminum selama 3 bulan ke depan. Setelah setahun dimasukkan ke rumah sakit jiwa, akhirnya bulan ini diizinkan pulang. Katanya aku selalu berteriak-teriak dan menyakiti diri, kadang membenturkan kursi roda ke dinding kalau sedang kambuh penyakitnya. Untuk itulah mereka sepakat membawaku ke rumah sakit jiwa agar dapat dikendalikan. Kepedihan, amarah, dan sesal meledak hingga merampas akal sehat. Santai saja ya, jangan berpikir apa-apa tentang perusahaan. Aku dan Rian yang menjalankan. Kak Afgan tak boleh memikirkan itu. Lanjut Alan. 3 bulan setelah keluar dari rumah sakit jiwa, aku minta izin mondok di pesantren. Kedua adikku menyetujui itu. Katanya biar lebih tenang dan cepat pulih lagi. 2 tahun aku tinggal di pesantren Darul Ulum Jawa Tengah. Di tempat yang terletak di kaki gunung ini, aku memperbaharui kehidupan. Kutemukan pencerahan bahwa musibah yang datang bertubi-tubi itu adalah kehendaknya. Kematian 2 anakku adalah takdir. Jangankan nyawa orang lain, nyawa diri sendiri pun tak bisa dijaga jika tiba saatnya harus dicabut. Bahwa hidup itu memang tentang suka dan duka yang dipergilirkan. Tak ada bahagia abadi di dunia ini. Seperti tak akan dijumpai derita selamanya. Derita dan bahagia yang kekal hanyalah di akhirat nanti. Setahun itu aku tak sama sekali memikirkan soal harta, tahta, dan wanita. Semua tersingkir dari benak hingga bersih tanpa noda. Makanan di sini pun sederhana, tak mewah seperti makananku sebelumnya, namun kenikmatannya tak kalah. Mungkin karena diasas oleh syukur pada Sang Maha Pemberi. Kiai dengan lembut mengajari arti kehidupan, bahwa dunia dan seisinya hanyalah makhluk Rob semesta raya. Manusia itu lemah, terbatas dan membutuhkan pada pencipta untuk hadir di dunia. Manusia bahkan tak sanggup berjalan di atas air, hidup di angkasa dan menari di atas awan. Manusia juga butuh ibu untuk lahir ke dunia. Saat bayi harus dimandikan, disuapi, dan dibantu untuk bergerak oleh manusia lain. Semua itu bukti keterbatasan yang menunjukkan bahwa mereka adalah makhluk atau ciptaan. Tentang alam pun Kiai Khairuddin menyampaikan bahwa api padam oleh air menunjukkan api itu lemah. Awan tersapu angin, matahari tenggelam, bulan hanya terang di malam hari juga menjadi indikasi kelemahan benda-benda itu. Kelemahan manusia dan alam itulah yang menunjukkan bahwa mereka butuh pencipta untuk mengadakannya di dunia ini. Jadi, pemikiran tak ada Tuhan itu pemikiran bodoh.
Selanjutnya beliau senantiasa mengatakan bahwa manusia wajib taat kepadanya. Hidup adalah tentang apakah mengikuti perintah Allah atau tidak, juga mengenai akankah menjauhi larangannya atau malah melakukan. Allah memberi pilihan apakah mau bertakwa atau tidak. Yang pasti apapun pilihan itu, semua tetap akan kembali padanya untuk mempertanggungjawabkan pilihannya tersebut. Perlahan tapi pasti aku menemukan cahaya kehidupan. Derita panjang di masa lalu mulai kuterima sebagai sebuah kehendaknya. Mungkin jika tak mengalami derita itu, aku masih jauh dari Rob semesta alam. Inilah satu keberkahan di balik kesusahan, yaitu hidayah. Selamat datang Mr. Afgan Sanjaya. Ucap Alan saat pertama kali kujejakkan kaki di kantor perusahaan keluarga kami. Setelah 2 tahun menenangkan diri di pesantren, aku kembali ke kehidupan lama. Ada tanggung jawab besar yang telah kutinggalkan 3 tahun lamanya. Fisikku pun telah normal hingga kini dapat berjalan seperti sedia kala. Aku telah kembali dan siap menjalankan roda perusahaan warisan kakek kami. Tentu saja kali ini pimpinan utama dipegang Alan sebab aku telah lama hilang dari peredaran. Saat Alan ingin menyerahkan kembali tampuk kepemimpinan, aku menolak. 3 tahun undur diri dari dunia bisnis tentu saja banyak perkembangan yang tak kupahami. Jadi sudah selayaknya dialah yang pantas menjadi pengendali utama. Aku akan berdiri di sampingnya membantu memutar roda bisnis. Aku bukan manusia yang haus akan jabatan. Tak masalah jika saat ini harus jadi bawahan Alan. Toh kemampuannya kini di atas kakaknya ini. Malam ini ada undangan pertemuan para pengusaha dari grup Cipta Jaya. Tapi kalau kakak tak mau ikut, tak apa. Biar aku saja yang menghadiri. Aku akan datang. Alan menatapku tak enak. Ia pasti berpikir aku belum sanggup bertemu masa lalu. Perusahaan Cipta Jaya adalah perusahaan milik keluarga Jim, lelaki yang mengambil Cindy dari sisiku. Tentu saja di sana akan ada pasangan pengkhianat itu. Aku sudah sembuh bro, santai saja. Aku tidak akan gila lagi. Aku punya sandaran yaitu Allah. Aku tertawa melihat reaksi Alan. Mungkin dia kaget melihat kakaknya sudah bisa bicara begitu sekarang. Ku angkat 2 alis untuk menggoda pria yang masih bengong. Mas Afgan sudah keren sekarang Mas Alan. Udah ahli agama. Aku mau mengangkatnya jadi guru. Canda Rian, suami Adela yang merupakan tangan kanan Alan. Aku meninjuk kecil lengan pria bertampang klimis itu. Aku juga harus belajar sama Gus Afgan, sambung Alan atas candaan adik iparnya. Kami pun tertawa lepas. Untunglah ruangan Alan kedap suara jadi kerasnya tawa takkan terdengar siapapun juga. Malam ini pun tiba, aku bersiap dengan penampilan paling memesona. Kurasa seorang duda kaya raya takkan sulit memikat wanita-wanita haus harta sekaligus kesenangan dunia. Namun bukan itu tujuanku tampil cetar membahana. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa Afgan telah kembali. Saat ini baik-baik saja. Akan kuhapus masa lalu bahwa aku pernah jatuh hingga serupa mati segan hidup tak mau. Dengan mobil keluaran terbaru aku meluncur menuju gedung pertemuan. Kurasa semua sudah sempurna, tinggal show aja. Bersambung dulu ya teman-teman. Tunggu saja episode berikutnya.